kepada Bapak RW, RT, dan tokoh masyarakat yang telah hadir di dalamnya Pak Kadus dalam rangka sosialisasi program-program dari momok di lingkungan masyarakat. Kalau dulu mungkin gampang kita tinggal punya kebunan, ya, tinggal dibuang atau dibakar. Tapi saat ini dengan makin bertambahnya penduduk, sudah sangat langka tempat-tempat kosong, tempat-tempat pembuangan sampah. Jadi sampah sekarang sudah menjadi momok yang memang harus ditangani dengan baik. Walaupun saat ini terkait baru di RT 20 yang sudah terorganisir, walaupun penanganan akhirnya masih kurang beberapa perguruan tinggi, yaitu STT Wiyotomo dan UNES. Dengan bantuan dari beliau berupa mesin dan pelatihan, atas partisipasi juga usaha dari Pemdes yang sudah menganggarkan anggaran, akhirnya KSP Bangun Utomo sudah ada listnya. Alhamdulillah, insya Allah tinggal menunggu. Mungkin tidak dirasani ketika tahu-tahu sudah ditunjuk. Lah, malam ini kita akan melakukan pembentukan kepengurusan baru, verifikasi kepengurusan untuk melengkapi, karena itu tadi kita akan lebih profesional lagi. Jadi untuk saat ini mungkin profesional, alat itu akan memilah sendiri. Ya memang tetap harus ada tenaga, lah itu sebuah peluang 5 orang mungkin, tapi itu jelas akan membuka lowongan kerja, pekerjaan buat warga di lingkungan Kadus 5. Nah, maka dari itu kita akan membuat kepengurusan agar kegiatan nantinya terarah, karena kita sudah menggunakan anggaran pemerintah. Nah, itu jangan seperti itu, itu sifatnya lebih sosial, dan yang jelas kita akan terbantu penanganan sampah. Nantinya sampah bukan hanya sampah plastik yang dimanfaatkan, yang organik pun kita manfaatkan. Ada untuk kompos, ada untuk maggot dan sebagainya. Jadi kalau sekarang mungkin hanya dibuang, itu nantinya enggak. Nanti ada dipilah-pilah semuanya. Mungkin besok-besok mungkin jenengan kalau biasa main YouTube bisa browsing penanganan sampah secara profesional, itu ada nanti semuanya. Jadi sekali lagi, alhamdulillah KSM Budi Utomo insya Allah nanti yang ditunjuk sebagai anggota KSM Budi Utomo sekali lagi ikhlas, karena memang ini bersifat sosial. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SLB3 PKLH DLH Kabupaten Purbalingga, kepada Bapak M. Nurdin Lutofa ST MSI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kesempatan, nikmat, sehat, sempat sehingga kita bisa bertatap muka pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa. Jadi kalau kesempatan pada hari ini juga jenis boros sampah ini pakai Yura itu jenis boros sampah, akan lebih bagus sebenarnya pakai gelas biasa saja jadi boros sampah. Tapi kalau di Pelincan nanti kemasannya sih jadi BBM insyaallah. Yang pertama itu kita mengelongi, bagaimana kita untuk mengelongi. Dan yang kedua nganggo itu bagaimana kita memanfaatkan sampah untuk baik penggunaan yang sama maupun penggunaan yang lain. Dan yang ketiga ngolah itu kita namanya mengolah atau merecycle, mendaur ulang. Mendaur ulang itu tidak harus kita sendiri yang mendaur ulang, dengan kita memilah, mengumpulkan itu juga termasuk dengan mendaur ulang. Terkait dengan permasalahan sampah, kalau di secara teori itu kita satu orang itu menghasilkan paling tidak 0,5 kilo sampah per hari. Nanti bisa dihitung berapa, sebulan berapa. Jadi nanti kalau ada iuran sampah sekian bisa dihitung lah berapa.
terkait dengan yang ada di Benican ini sudah ada mesin pirolisis nih. Jadi kemarin memang kami ada teman kebetulan dosen teman SMP saya, dosen di STT Wirotomo, terkait dengan pengabdian masyarakat. Jadi kalau di perguruan tinggi itu ada pengabdian masyarakat. Jadi dia berusaha mencari untuk pengabdian masyarakat, mencari link. Kebetulan ada dana dari Kementerian Mendikbud, dari Kementerian Dikbud yang namanya program Kosa Bangsa. Kosa Bangsa itu singkatan dari Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat. Itu tidak ujuk-ujuk mengapa Penican kok bisa sudah terbentuk ada embrio untuk pengolahan sampah plastik, kemudian ada pembuatan kompos dan sebagainya. Ada dana desa yang dimasukkan untuk program itu sebesar 11 juta. Kemudian dari kita, dari Pemda, kita juga berusaha menyisihkan anggaran. Jadi ada 25 juta yang rencana kalau dari Pemda itu untuk pengadaan mesin penggeraknya. Total anggaran kalau tidak salah yang dari kementerian itu ada 300 itu untuk sarpras dan juga untuk pemberdayaan terkait dengan yang sudah ada di sini juga, yaitu untuk pemanfaatan sampah anorganik. Kemarin ada beberapa pembuatan tikar, ada pembuatan bunga, juga bisa ada tempat tisu dan sebagainya. Ke depan langsung sudah tidak boleh ada lagi TPA. Nanti mulai 2030 itu sudah tidak boleh lagi dibangun TPA. Nah, kalau Penican sudah ada My Darling itu masyarakat sadar lingkungan. Harapannya masyarakat itu bertanggung jawab terhadap sampahnya, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian ada program inovasi Kusabangga. Jadi kalau tadi Kusabangga, ini Kusabangga, kurangi sampah plastik berbaloi. Bagaimana kita melakukan pengurangan sampah plastik, terutama itu di retail, Alfamart, Indomaret, toko-toko pasar, sekolah dan sebagainya, untuk bisa mengurangi kantong plastik, hingga akan mengurangi kantong plastik. Kemudian yang ketiga, kita ada inovasi yang namanya Merdeka Sampah. Merdeka Sampah itu singkatan dari meningkatkan ekonomi rakyat dengan kelola sampah. Nah, kemarin kita sudah beberapa kali melakukan optimalisasi. Jadi memang untuk Penican tidak ada TPS 3R kebetulan. Tapi sebetulnya Purbalingga itu sudah membangun banyak sekali TPS 3R. Ada 17 TPS 3R itu singkatan dari tempat pengelolaan sampah 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Sekarang ada 17. Dari 17 itu kebanyakan pada mati suri, hanya beberapa yang jalan. Nah, kalau di sini sudah bisa jalan, alhamdulillah, dengan semangat dari warga, didukung dari desa, sehingga sudah bisa berjalan adanya pengelolaan sampah. Merdeka Sampah itu intinya adalah bagaimana kita mengoptimalkan TPS 3R yang sudah terbangun agar bisa berjalan dan diarahkan menjadi semacam mini TPST. TPST itu tempat pengelolaan sampah terpadu. Bedanya, kalau TPS 3R itu masih ada residu, kalau TPST sudah tidak ada residu. Terkait dengan tadi yang disampaikan Wiwit, bantuan yang akan disampaikan itu merupakan bantuan dari Dirjen Dikti Kementerian Nol sampah. Jadi sampah itu benar-benar habis. Jadi residunya nanti dipakai untuk bahan bakar juga. Jadi kalau selama ini ini teknologi dari Tapen Banjar itu masih menggunakan kayu bakar. Nanti yang kedepannya harapannya sudah agak terkurangi. Penggunaan kayu bakarnya terkurangi, dan kemarin kalau masih ada kebocoran metan dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan lagi. Jadi harapannya nanti semuanya habis. Walaupun demikian, untuk budidaya maggot, untuk kompos tetap bisa jalan. Jadi yang mungkin yang sampah-sampah yang masih campur, masih pakai mesin pemilah, dan nanti organiknya bisa
diproses sekalian. Jadi apa yang sudah ada di Desa Penican ini harapannya bisa berkembang. Terkait dengan KSM, nanti tugas-tugas KSM antara lain ya nanti mencari nasabah. Bagaimana mencari nasabah? Harapannya ya bisa menjangkau seluruh desa. Kemudian mencari formula terkait biayanya. Jadi kalau KSM itu pakainya iuran sampah. Jadi kali pengelolaan sampah, iuran sampah. Jadi kalau pengelolaan sampah di desa itu ada yang namanya bank sampah, ada sedekah sampah, ada yang KSM. Kalau bank sampah itu nasabahnya nabung sampah menjadi uang. Biasanya nanti terkendala di operasional kalau bank sampah. Dan memang bank sampah bagus pada zamannya. Kalau sekarang kayaknya sudah nggak pas lagi. Karena kalau bank sampah hanya mencari sampah yang laku jual saja, yang tidak laku jual masuk ke TPS misalkan, ya nanti rongsoknya sudah habis di bank sampah. Akhirnya kurang bagus. Kalau sedekah sampah itu masyarakat menyedekahkan sampahnya. Biasanya itu untuk kepentingan sosial. Nanti sampahnya dijual hanya yang laku jual saja kalau sedekah sampah itu. Laku jual nanti untuk kepentingan sosial. Nah, kalau di sini sudah ada KSM, itu berarti sudah bisa menangani nanti untuk satu desa, dan harapannya semuanya bisa masuk. Terkait operasional insya Allah bisa tertangani, karena kalau KSM itu menggunakannya iuran sampah. Kalau tidak salah saya dengar di sini 1 kilogram plastik dihargai 1.200. Oke. Jadi itu juga akan mendorong masyarakat untuk bisa melakukan pilah sampah yang laku jual dikumpulkan dan dijual. Biasanya terkait dengan organisasi KSM dan sebagainya, saya juga beberapa KSM yang ada di Purbalingga. Kendala utamanya itu biasanya masalah transparansi terkait keuangan, itu biasanya yang jadi masalah di situ. Kalau pengurus tidak terbuka, tidak lapor dengan kepala desa atau kemana terkait dengan keuangan, itu akan biasanya membawa pengaruh. Kemudian tadi disampaikan terkait dengan pekerja. Kalau pekerja, hitungannya tetap pekerja, harapannya bisa mendapatkan upah sesuai dengan UMR. Harapannya, tapi tetap harus bertahap lah. Kayak di Saka juga pertama-tama cuma 700 UMR. Harapannya itu dengan bekerja nanti di pengelolaan sampah itu menjadi pekerjaan pokok, jadi tidak disambi. Kalau disambi di situ hanya 2 jam, 3 jam, terus pekerja yang lainnya itu nanti tidak fokus di situ, akhirnya nanti dan upah sesuai dengan UMR. Nah, untuk pengurus Disambi monggo. Untuk pengurus KSM kelompok swadaya masyarakat, sifatnya swadaya, lebih banyak ke sosial. Syukur nanti ke depan kalau memang bisa berkembang. Saya kira untuk pengolahan sampah plastik menjadi BPM, minta jenis Pak Kades kalau nggak salah 200 nih Pak, 200 liter per hari, 8.000 rupiah per liter, insya Allah nanti kedepannya kalau bisa tercapai, insya Allah ya tetap akan ada yang masuk ke kas desa, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan itu yang kami harapkan bisa operasional. Kemarin kita contohkan di Losari, di Sungai Losari itu dulu tempat pembuangan sampah. Terus dibuatkan perdes, tapi selain dibuatkan perdes juga desa membuat pengelolaan sampah juga, jadi imbang, tidak boleh buang sampah di sungai, tapi sampahnya dikelola juga. Nah, perdesnya sanksinya itu kalau nggak salah 500.000 itu paron Pak, itu modelnya paron. Karena apa? Kalau perdes itu yang pemantonya yang ngawasi hanya perangkat desa cuma hansip itu yang nggak mungkin bisa selesai. Nah, modelnya di sana itu yang ngawasi ya masyarakat sendiri. Jadi ada ketahuan orang buang sampah ke sungai, misalkan foto cepet laporkan ke desa yang membuang sampah, dicekel kena sanksi 500, 250 untuk yang lapor, 250 untuk desa. Jadi nanti bisa cair dengan
ini apa Hansip selalu jaga, ya nggak efektif lah. Memang sih itu memang pernah ya kejadian yang ada di ini mana di daerah Babakan itu perempatan Karanggabur Ngidul itu lah yang buang sampah ya sempat dirondani ya kecekel, yang buang ya bukan orang situ, tapi dengan adanya nanti perdes didukung dengan disengguyung sama warga desa semua saling mengawasi, insya Allah kapok lah itu, insya Allah kapok nanti seperti itu. Nah, saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Intinya saya acung jempol ini dengan Pak Kades dan warga semuanya. Di Penincan sudah ada pengolahan sampah plastik menjadi BPM dan nanti bisa dikembangkan untuk yang lainnya, dan harapannya bisa menjadi pilot project, nanti bisa ditiru, diduplikasi oleh beberapa desa yang lain. Dan kemarin dari Pak Kades juga harapannya nanti sini miniaturnya di sini, harapannya nanti bisa dibangun yang lebih besar di TPA Kali Pancur, mudah-mudahan bisa dibangunkan yang skala lebih besar. Karena apa? 2030 kita sudah nggak boleh lagi bangun TPA, sudah nggak boleh lagi buang sampah landfill langsung. Ya, kita memang tempat sampah kita, TPA kita memang bunyinya sanitary landfill, tapi kalau dilihat ya hampir sama dengan dumping lah itulah. Karena ya kita kendala, kalau ditutup pakai tanah ya kita biaya juga dan cepat penuh gitu. Memang harusnya tiap beberapa saat ditutup pakai tanah, tapi kalau seperti itu ya kita butuh biaya dan juga nanti cepat penuh. Jadi untuk menghadapi 2030 saya kira nanti Penincan sudah siap. Sampah desa Penincan selesai di desa Penincan, syukur bisa mengolah sampah di desa yang lainnya. Nah, kemudian terkait dengan FKPS yang tadi ini kebetulan Pak Andi tadi pamit nggak bisa hadir. Jadi di Purbalingga itu ada FKPS, Forum Komunikasi Pengolah Sampah. Nanti tujuannya ya kita sharing bagaimana menjual hasil produk-produk olahan yang teknologi apa yang sudah ada bisa saling tukar pikiran, tukar pengalaman di situ. Saya kira itu untuk mengawali diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pemateri pada malam hari ini. Langsung saja untuk yang ingin bertanya, silakan untuk tangan angkat. Dari pembentukan dari KSM nantinya ada pembentukan struktur, kemudian KSM Bangun Utomo juga mendapatkan bantuan beberapa mesin dan kemudian ada pelatihan. Kemudian untuk dari Kabit PSLB 3 PKLH daerah Kabupaten Purbalingga tadi menyampaikan bahwa pengolahan sampah itu terdapat ada 3, yaitu reduce, reuse, dan recycle, atau biasa disebut dengan ngelongi, nganggo, ngurangi. Ngurangi. Kemudian diskusi tadi dan forum diskusi. Untuk selanjutnya yaitu verbal kepengurusan KSM Bangun Utomo Desa Penincan yang akan dipimpin oleh Bapak Hozin. Kepadanya kami persilakan. Benar sekali ini, baru dengar dan baru diundang sebagai tim perencana ya. Saya juga heran, nggak pernah hadir, tahu-tahu udah setahun yang lalu katanya saya jadi tim perencana. Tanpa undangan saya jadi tim perencana, ini saya juga ya mohon maaf. Yang pertama ya saya terima kasih atas ditunjuknya. Kemudian mengingat ya kebetulan saya juga sudah berusia hampir 60 ya. Yang kedua saya masih aktif di luar kota ya. 16 September telah terbentuk kepengurusan baru KSM Budi Utomo. Bangun Utomo. Bangun Utomo. Saya sangat berharap partisipasi panjenengan, sekali lagi ini KSM sosial, jadi kami mohon keikhlasan panjenengan, mari kita bersama-sama menjadikan desa Penincan desa bersih dari sampah. Panjenengan semua, mari kita bareng-bareng menjadikan Penincan desaku idolaku.
Terima kasih. Jangan sampai sekarang juga unduluk apa itu? Oke, unduluk. Jadi ketika ada saluran irigasi kok ke bawah terus muncul lagi, itu namanya unduluk. Oke. Itu sedikit koreksi kan, Sewu. Nah, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.